Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Rizik dari kelas 3D Prodi BGSD. Di dalam video ini saya ingin mengutarakan sejauh mana saya memahami konsep evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah evaluasi proses hasil pembelajaran dengan dosen mengampu Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Yang pertama saya akan bahas adalah konsep evaluasi pembelajaran yang dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau sebuah usaha seseorang guru untuk mengetahui sejauh mana muridnya memahami materi yang telah ia berikan pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Dan yang kedua adalah komponen-komponen evaluasi pembelajaran atau evaluasi proses pembelajaran yang mempunyai dua aspek, yaitu penilaian. Penilaian ini sangat erat kaitannya dengan evaluasi pembelajaran, karena dengan penilaian seseorang guru mengetahui sejauh mana muridnya memahami suatu materi yang telah ia berikan atau suatu pelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam materi tersebut, yang dilakukan dengan cara tadi, penilaian tadi. Dan yang ketiga adalah evaluasi itu sendiri untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu sistem pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Dan tetapi akan lebih spesifiknya itu di dalam kelas, karena kalau di luar kelas itu jarang. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan. Evaluasi itu sendiri harus mencakup semua anggota kelas atau peserta didik di dalam kelas. Kalau tidak, evaluasi pembelajaran itu bisa dikatakan gagal karena tidak mencakup atau tidak mengevaluasi siswa secara lengkap. Dan yang kedua adalah objektivitas, yaitu suatu prinsip yang bermakna data yang bermakna data yang telah diperoleh oleh guru atau dibuat oleh guru itu harus menggambarkan secara gamblang bagaimana kondisi seorang peserta didik dalam memahami materi yang telah ia berikan. Menggambarkan secara gamblang bagaimana karakter seorang peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan atau kegiatan belajar seorang peserta didik. Dan yang ketiga adalah kesinambungan, atau bisa dikatakan sebagai bermakna terus menerus. Sebuah proses atau sebuah konsep evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara terus menerus, dilakukan oleh seseorang guru di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran. Jangan pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, keempat dilakukan proses pembelajaran, namun ke pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya tidak dilakukan, atau pertemuan kelima ke atas tidak dilakukan sebuah proses evaluasi pembelajaran. Itu sangat tidak dibenarkan sekali, karena evaluasi pembelajaran membantu seorang guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami konsep atau materi yang telah guru ajarkan. Dan yang pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah proses pembelajaran yang terdiri dari dua aspek, yakni umum dan khusus. Umum. Pada aspek umum, Indonesia atau keadaan pendidikan di Indonesia sangatlah memprihatinkan, karena di dalam konsep atau dalam keadaan pendidikan di Indonesia ini belum terlaksana dengan baik, karena tidak adanya roh model atau dasar pelaksanaan pendidikan. Karena dengan adapun faktor-faktornya bisa disebut pergantian kurikulum, setiap pergantian menteri itu bisa jadi salah satu hal penyebab mengapa pendidikan di Indonesia tidak
maju atau mutu pendidikan Indonesia tidak maju. Disitulah fungsi evaluasi seorang guru ditekankan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua adalah aspek khususnya itu aspek khusus dari proses evaluasi atau evaluasi pembelajaran adalah untuk membantu guru mengetahui seberapa jauh seorang siswa atau peserta didik memahami suatu materi atau suatu konsep yang telah ia berikan, dan untuk menentukan target-target yang harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Sekian video yang saya buat. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.